Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channelnya Bali Hidroponik. Kali ini kami mau membuat konten yang membahas, yang meliput, memperlihatkan kegiatan 1 minggu kami. Namanya masih bingung sih kami ya. Mungkin dinamain Bali Weekly Vlog dulu. Jadi kegiatan mingguannya Bali. Tadi sih ada usulan dari Mas videografer. Ada cerita di balik Bali. Ada cerita di balik pernikahan di balik Bali katanya. Nanti kalau misalnya ada usul nama bisa ditinggalin di komen ya. Nah, kita buka dari hari Senin. Hari Senin itu kegiatannya Bali diawali selalu dengan packing. Jadi kegiatan mingguan kami packing itu di hari Senin untuk pengiriman ke Salatiga di hari Selasanya dan juga ke Semarang. Jadi di hari Selasa itu kami ada kegiatan delivery sayur. Jadi packing itu kami mengumpulkan hasil panen dari greenhouse kami sendiri dan juga dari mitra. Lalu di hari Selasanya itu ada delivery sayur ke 3 supermarket di Salatiga dan juga di Semarang itu ada 1 untuk hari Selasanya dan juga 1 resto untuk yang di hari Selasanya. Lalu lanjut di hari Kamis. Hari Kamis itu kami ada webinar gitu. Settingannya kurang lebih seperti ini. Jadi ini settingan webinar kami. Kami kerjasama dengan salah satu foundation namanya Red Nose Foundation, RNF ya. Jadi kami mengisi diperbolehkan untuk berbagi cerita selama 4 kali tentang teknik berhidroponik, dari instalasinya, dari media tanam, terus dari minggu depan ya, hama penyakit, terus dari jenis-jenis tanaman yang bisa ditanam di hidroponik. Jadi benar-benar teknis, maksudnya dari budidayanya dan juga detail. Dan pertanyaannya keren-keren. Tadi di hari Kamis itu memang tidak terlalu banyak membahas soal hidroponik pertanyaannya ya, yang dari peserta webinarnya, tapi antusiasmenya sangat tinggi. Jadi mereka tuh menanyakan misalnya punya tanaman jambu, ada hamanya, kira-kira gimana cara menanganinya gitu. Nah mungkin karena beberapa kan pesertanya bapak dan ibu ya, ibaratnya umurnya sudah di atas kami dan sudah mempunyai putra-putri. Jadi metode hidroponik itu agak asing mungkin, makanya bapak dan ibu yang ikut webinar itu bertanyanya soal tanaman yang ditanam di rumah gitu. Mungkin dari sekitar, kalau 50 kayaknya lebih pesertanya itu yang menanyakan hidroponik baru 1 di hari Kamis itu. Lalu biasanya hari Kamis itu kami juga packing. Jadi seperti hari Senin, hari Kamis itu juga ada jadwal packing, tapi terkendala ada acara keluarga, jadi packingnya diganti hari Jumat. Nah di hari Jumat selain packing yang seperti hari Senin, kami juga lanjut webinarnya. Jadi webinarnya ada di hari Kamis dan hari Jumat. Yang hari Kamis itu membahas instalasi hidroponik, yang hari Jumat membahas tentang media tanam. Nah kurang lebih sama. Jadi memang sebenarnya konsentrasinya mau ke arah media tanam yang untuk hidroponik, tapi karena memang melihat pertemuan pertama kayaknya banyak yang menanyakan di luar hidroponik, akhirnya kami tambahkan media-media tanam yang untuk tanam di tanah, misalnya pupuk organik gitu, misalnya pupuk kandang gitu kan. Ada 3 resep ya biasanya, yang aerasinya bagus, yang untuk menjerap air, dan juga untuk nutrisinya, untuk pupuknya gitu kan. Jadi kami juga kasih itu untuk yang non hidroponiknya, dan pertanyaannya banyak ke arah sana juga gitu, karena memang mereka sudah menanam terus hasilnya ada kendala gitu, misalnya tanaman hiasnya tiba-tiba daunnya menguning gitu. Oke, jadi lanjut di hari Jumat ya. Jadi di hari Jumat itu webinarnya berlanjut, yang di hari Kamis membahas tentang
instalasi hidroponiknya, tipe-tipenya gitu ya. Kalau yang di hari Jumat tadi sempat membahas tentang media tanam. Nah, sama. Jadi awalnya kan memang dikonsentrasikan ke hidroponik, tapi memang karena kayaknya hidroponik masih agak asing dan penerapannya masih belum terlalu banyak. Pertanyaannya itu mengarah ke jadi Bapak Ibu yang ikut webinar tuh sudah pernah nanam apa atau sedang nanam apa, terus ada kendala apa. Nah, itu yang banyak ditanyakan. Nah, makanya bahannya sedikit kami ubah. Kami juga kasih knowledge ya, ibaratnya tentang media tanam yang konvensional. Jadi ada misalnya sekam, tanah, terus pupuk organik gitu-gitulah. Gitu. Tapi secara keseluruhan sih 2 kali webinar ini interaktif, terus pertanyaannya tuh seru, maksudnya tidak formal tapi teknis banget gitu. Ya agak pusing sedikit sih, karena kan basicnya saya kan agribisnis bukan yang agroteknologi kan. Jadi yang agak puter-puter otak tapi seru gitu. Lalu di hari Jumat juga hari dimana teman-teman PKL itu ambil konten. Jadi semua mahasiswa PKL yang ber-PKL di Bali itu punya tanggung jawab juga membuat konten. Kontennya itu sesuai dengan disiplin ilmu mereka. Jadi misalnya dari Fakultas Biologi, ya nanti hubungannya hidroponik dengan biologi gitu misalnya. Kalau misalnya pas Fakultas Pertanian ya enak banget itu. Misalnya kan itu udah satu jalur gitu ya. Nah, yang kali ini mahasiswa dari Fakultas Ekonomi. Nah, mereka membahas misalnya keuntungan berbisnis hidroponik, terus misalnya apalagi ya, terus manfaat dari segi ekonominya pokoknya. Dan sudah berapa konten ya? Udah banyak ya? 5 konten, sudah 5 konten, dan berarti minggu terakhir 1 ya. Jadi masing-masing itu 6 konten, dan ini sudah 5. Secara keilmuan sih bagus ya, kemasannya ringkas, maksudnya to the point gitu ya. Dan makin lama makin lancar membawakannya. Jadi awal-awal masih malu-malu, terus makin kesini makin bagus. Nah, yang mau melihat kontennya teman-teman dari yang PKL di Bali itu bisa di YouTube-nya Bali Hidroponik. Nanti buka aja, itu kelihatan. Jadi kalau yang mukanya muda-muda itu pasti dari anak-anak PKL gitu. Lalu lanjut lagi. Minggu ini kami juga mulai memperbaiki greenhouse. Jadi greenhouse kami itu umurnya sudah 2017 sampai 2021 itu 4 tahun lebih ya. 4 tahun lebih, dan sudah mulai banyak yang lepas gitu. Karena memang dulu kami membangunnya kan tidak berdasarkan pakem greenhouse-nya, karena ada keterbatasan biaya kan. Nah, tahun ini kami coba ganti dengan memakai bahan-bahan yang memang speknya greenhouse. Dan ini kami mulai minggu ini, moga-moga juga nanti sampai akhir minggu, entah itu besok Sabtu atau Minggu itu sudah selesai. Jadi nanti tampilannya bisa lebih fresh lagi. Gitu kurang lebihnya. Apalagi kegiatan minggu ini ya? Kami upload 2 video ya di minggu ini. Nanti bisa lihat di Instagram cuplikannya, full versinya ada di YouTube. Jadi kami kalau upload video itu tiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Pokoknya 2 itu ya, Rabu dan Jumat itu yang selang-seling ya Mas William. Masa tidak hafal konten sendiri ya. Tapi yang wajib itu hari Senin ya kan. Jadi hari Senin itu kontennya kami, maksudnya yang diproduksi oleh kami sendiri. Misalnya weekly vlog ini misalnya gitu ya. Nah, di hari Rabu dan Jumat itu gantian teman-teman PKL gitu. Kadang-kadang Rabu, kadang-kadang Jumat. Tapi 3 hari itu. Nah, di Instagram kami juga produce konten juga kan, ada 3 kali. Nah, ini saya hafal kalau yang ini. Di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Hari Selasa itu biasanya yang serius ya, apa yang kami lakukan, terus misalnya tips and trick atau caranya jadi mitra Bali gitu-gitulah. Pokoknya yang serius hari Selasa, termasuk konten-konten PKL juga nanti kami repost gitu di Instagram. Terus di hari Kamis itu kegiatan-kegiatan yang sifatnya foto ya. Misalnya promo atau misalnya perpisahan anak PKL gitu-gitu. Lalu di hari Sabtu itu yang biasanya paling tinggi engagementnya itu konten yang sifatnya komedi gitu. Itu kurang lebih kegiatan seminggu kami.
semoga teman-teman suka. Maksudnya, oh gini ya jadi petani ya selama seminggu ya gitu. Nanti bisa dapat gambaran, siapa tahu teman-teman juga pengen jadi petani. Gitu. Tetap lihat channel kami. Semoga suka ya. Kalau misalnya ada kritik, ada beberapa teman-teman yang mengkritik konten kami sangat terbuka. Langsung di komen aja, jangan di dislike, di komen aja. Jadi kami kan bisa memperbaiki kontennya, gitu ya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah.